Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam perlindungan yang di atas sana. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya saya doakan buat rekan-rekan semua, semoga ya kalian semua ini panjang umurnya, pintu rezeki kalian dibuka selebar-lebarnya gitu ya teman-teman. Amin. Dan semoga saja teman-teman semua kalian semua menjadi orang kaya melalui jalur cryptocurrency. Tapi ingat ya, sekali lagi bahwasanya cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit dan tempat terbaik juga untuk menggandakan duit ya teman-teman. Jadi tetap gunakan uang kalian sebaik mungkin ya. Sebelum membeli aset, lakukan riset mandiri atau DOR riset ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi di kesempatan sore atau petang kali ini teman-teman, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama, untuk Bitcoin sedikit menurun kembali ya teman-teman, karena tadi sempat di area 24.600-an ya, 700-an sampai 800-an ya kan, dan sekarang di area 24.500-an. Tentunya untuk harga tertinggi berada di area 25 ribuan teman-teman. Akankah nanti malam ini ada kocokan dari bandar lagi? Ya kita nggak ada yang tahu secara pasti teman-teman. Oke, jadi di kesempatan petang kali ini teman-teman ada kabar yang cukup bagus nih ya, cukup good news gitu ya, datang dari Bitget Price. Oke, kalau kita lihat untuk si price-nya sendiri, Shibarashi ini berada di area harga 5296 ya teman-teman, mengalami penurunan 1,35% per video ini dibuat ya. Dan di sini untuk harga daripada price sendiri memang sedang dijaga gitu ya, biar nggak rontok kembali ke harga awal, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, saya membuat video ini ya sesuai permintaan dari rekan-rekan, karena banyak sekali yang minta dibahaskan kembali teman-teman, seperti itu. Bukan berarti saya ada endorse atau apa, nggak ada ya. Sudah saya jelaskan di beberapa video saya ya, bahwasanya semua aset yang saya bawakan di channel saya nggak ada endorse teman-teman, itu pure murni permintaan dari rekan-rekan. Oke ya, paham sampai sini. Nah, kalau kita lihat harga daripada Brace teman-teman ya, mengingat janji daripada developernya Bitget Price mengenai burn ya kan, dia bilang nih teman-teman bahwasanya burn tiap bulannya itu akan meningkat. Yang tadinya burn pertama itu 5 triliun ya kan, kemungkinan besar di burn kedua ini kalau benar-benar 5 juta US dollar itu maka di area 10 triliun, berarti 2 kali lipat dari yang kemarin. Nah, burn yang ketiga nanti berapa? Kita lihat saja teman-teman, semoga saja lebih tinggi lagi gitu ya untuk mekanisme burnnya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja kita menuju ke pokok permasalahannya, karena di sini ada kabar yang cukup menarik nih datang daripada Price. Nah, jadi informasi yang pertama teman-teman, di mana ini kemarin ya luncurkan milikmu sendiri meme coin ya, dalam 3 langkah mudah dengan rantai Bitget ya. Jadi kemungkinan besar teman-teman akan ada token meme ya yang berada di jaringan BRC20, atau gampangnya gini, ketika ada orang ingin membuat token meme ya di jaringan BRC20, mungkin nanti akan ada panduannya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah lanjutan tentang tweetan di atas tadi perihal token meme ya teman-teman, dimana siap-siap panduan lengkap akan hadir untuk membantu Anda mempelajari cara membuat token atau koin. Nah, di Bitget menambahkan likuiditas dan membuat pasangan dan membuat pre-sale. Oke, jadi di sini teman-teman kayak nanti dipandu gitu ya, ketika kalian ingin membuat suatu token meme gitu teman-teman, entah kalian mau membuat token meme apa ya, token pegel melarat ya, kayak gitu namanya, pegel melarat apa ya, kere hore atau apa ya kan, token kere hore inu ya kan, pegel melarat ya atau apalah gitu teman-teman. Nah, di situ nanti ketika kalian ingin membuat token meme di jaringan BRC20, di situ nanti akan dipandu, itu kurang lebih seperti itu caranya, bagaimana ya kan, menambahkan likuiditasnya, membuat pasangan dan membuat pre-sale-nya gitu ya. Mungkin akan dipandu sampai benar-benar jadi, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, dan tak kalah menariknya lagi, di mana si tim Brace ini teman-teman sudah memiliki akun YouTube officialnya gitu dari Brace-nya sendiri, kurang lebih seperti itu, di mana di dalam channel YouTube-nya nanti teman-teman mungkin akan dibagi cara-caranya buat dia untuk bisa membuat aset sampai benar-benar
terjun di pasaran. Yang penting jangan scam aja gitu ya teman-teman untuk aset-aset meme yang berada di jaringan blockchainnya si BRC20 ya kan. Semoga saja bener-bener token-token yang bagus gitu ya teman-teman. Semoga saja ya. Ini cukup menarik juga sebenarnya ini. Nah, yang tak kalah menarik teman-teman di mana buyback ya, buyback ketiga. Jadi sudah ada pembelian 3 kali ini teman-teman ya, di mana saat ini 2,6 triliun beras ya berhasil dibeli kembali. Harganya sekitar 1.034.920 US dollar teman-teman ya. Mungkin dengan harga yang saat ini ya mendapatkan sekitar 2 triliunan something ya untuk si beras ini. Ini sudah masuk ke dalam kantong gitu ya, tinggal melakukan pembakarannya ya. Pembakaran bulanan kedua segera hadir dalam 10 hari teratas ya. Kemungkinan nanti ya teman-teman sesuai announcement-nya yaitu di tanggal 28 Februari itu akan ada pembakaran sebesar ya antara 4,5 sampai 5 juta US dollar gitu teman-teman. Dan ini adalah buyback ketiga, di mana buyback ini teman-teman ini sebenarnya untuk menjaga chart, untuk menjaga harga ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi loh ya, ini untuk menjaga harga beras biar nggak turun sampai di kepala 3 gitu ya teman-teman. Karena terakhir awal pertama dia ngeburn itu sekitar di kepala 3. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Biar apa? Harganya nggak turun lagi di situ ya. Alhasil bisa kalian lihat kan tertahan di kepala 48, 47 sampai kepala 5. Intinya seperti itu, nggak nyentuh di area 3 kembali gitu teman-teman ya. Dan perlu kalian ingat juga teman-teman apa yang dikatakan oleh developer price Gercanem ya, bahwasanya pembakaran bulanan ini itu akan meningkat teman-teman setiap bulannya ya, diusahakan seperti itu ya, dimana terbukti saat ini kemarin itu membakar sekitar 5 triliun di jual jaringan. Dan alhasil ini adalah kalau menurut kurs ya, kurs dalam dolar gitu teman-teman, dimana 4,5 sampai 5 juta US dollar itu antara 10 triliunan token atau koin beras yang akan dibakar. Dan ini pun nanti di 2 jaringan juga ya, Binance Smart Chain dan BRC20 ya teman-teman. Itu nanti dibagi 2 ya. Berarti kalau 10 triliun ya berarti 5 triliun di Binance Smart Chain, 5 triliun di BRC20 atau 70-30% ya, kita nggak ada yang tahu. Kalau kemarin kan 50% ya teman-teman untuk pembakarannya ya. Ini cukup menarik juga nih, cukup konsisten untuk si timnya beras ya teman-teman. Nah, kalau integrasi teman-teman kemarin itu ada 2 partnership ya yang menjalin kerjasama dengan beras, yaitu FOMOin sama Imove ini ya teman-teman, dimana kemarin 2 partnership. Kita lihat saja rekap mingguan nanti teman-teman, berapa banyak yang dicapai dalam kurun waktu 1 minggu ya, partnership yang dicapai oleh tim beras. Dan itu nanti juga dijelaskan berapa sudah yang di buyback ya kan. Nah, seperti itu teman-teman ya, kita lihat saja perkembangannya ya. Kalau saya pribadi karena banyak teman-teman juga yang bertanya, Bang kok banyak food sheet tentang beras. Kalau saya pribadi gini ya teman-teman, nanggapin food seperti itu, kalau saya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau saya pribadi seperti itu, bukan hanya beras saja ya, Shiba pun sama, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Cardano pun saya juga pegang teman-teman ya kan, banyak sekali foodnya juga ya kan. Ya saya sama saja gitu, saya nanggepin hal tersebut. Karena apa? Sudah saya bilang terhadap rekan-rekan semua, jangan fanatik dengan satu aset gitu ya. Takutnya kalau kita terlalu mendewakan satu aset, kita nggak akan bisa menerima berita-berita buruk gitu teman-teman. Kalau saya pribadi ya, kok beras banyak foodnya ya, saya saring gitu teman-teman, mana foodnya seperti apa, kayak apa ya, saya saring, nggak saya telan mentah-mentah. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi kita tetap tenang gitu ya, karena kita dari awal beli aset itu pasti kan melakukan riset ya kan gitu teman-teman ya. Kalau kita mau beli ya berarti kita sudah siap dengan resikonya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk saya pribadi, aset yang saya beli ya saya yakin saya punya target tersendiri mau ngejualnya ya, seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai kejadian di Shiba di tahun 2021 terulang kembali di aset-aset lain, dimana foodnya gila-gilaan juga waktu itu ya kan. Waktu nolnya banyak lagi, foodnya gila-gilaan ya, seperti itulah teman-teman. Jadi buat kalian tetap kuatkan mental, jangan putus asa, tetap semangat ya. Saya yakin suatu saat nanti, entah di tahun 2024 atau 2025, kalian nggak akan menemukan harga beras di harga sekarang, kurang lebih seperti itu teman-teman. Atau nanti di akhir tahun ya, kalian pasti nggak akan menemukan harga beras
di harga sekarang. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ini dulu Berhal Price. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.